Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang candle hijau, kemarin sudah candle merah ya. Sebenarnya udah ada bikin video candle hijau, tapi yang khusus uptrend aja. Sekarang kita bahas secara umumnya. Ini secara umumnya ya. Candle hijau, jika dia berbentuk seperti ini wujud tekanan yang kuat. Tekanannya dari mana? Dari ujung shadow sini hingga ujung body. Kalau candle hijau. Tapi jika dia berbentuk seperti ini, nah, ini bentuk tekanannya. Ini sengaja sinyalnya saya matiin biar enak kejelasinnya. Dan ini bentuk dorongannya, dan ini bentuk tekanannya. Ini candle hijau ya, hijau jangan salah, merah beda lagi. Shadow ini dorongannya, hijau ini tekanannya. Jadi tinggal kalian bandingkan kekuatan mana dorongan sama tekanannya ya. Kalau bodinya tipis gini, berarti dorongan lebih kuat ke bawah. Akan tetapi masih ada wujud tekanan di sini. Jadi jangan buru-buru OP, walaupun kita tahu dorongannya kuat banget nih ke bawah. Tapi kita jangan buru-buru untuk open posisi ya. Apalagi saat tren kuat naik atau uptrend. Kecuali saat sideways, signal-signal seperti itu bisa diandalkan. Sekarang kayak gini modelnya lagi. Kayak gini. Nah, ada shadownya di bawah sedikit. Itu sama, ini dorongannya dari sini, di shadow atas dorongan, itu wujud dorongan. Wujud tekanannya dari sini, ujung shadow hingga ujung body sini. Ini enggak termasuk ya, cuma sini sampai sini. Itu wujud tekanannya. Tinggal kita bandingkan kekuatan tekanan apa dorongannya. Yang jelas keinginannya untuk turun masih ada di sini. Ini keinginan untuk turun ya. Shadow bawah itu keinginan untuk turun, sebelumnya dia membentuk candle merah, turun, lalu dibalik oleh tekanan hingga naik ke atas. Dan hingga di atas ini dia dibalik kembali oleh penurunan. Jadi tinggal kita bandingkan lebih besar mana kekuatannya. Kalau menurut kebiasaan market, setelah candle ini masih akan ada kenaikan lagi, masih akan ada kenaikan. Bisa juga dia langsung berbentuk penurunan ketika tren sedang kuat berbalik ya. Makanya itu fungsinya PH dan PA untuk mengetahui kekuatan harganya. Oke, sekarang yang model kayak gini, hijau, masih hijau, shadownya di atas. Nah, ini juga kekuatan untuk naik ya. Kekuatan untuk naik juga ini. Masih akan ada kenaikan. Setelah kalian melihat candle ini masih akan ada kenaikan. Walaupun ada dorongan dari atas sedikit. Nah, dia masih akan ada kenaikan. Akan tetapi juga ada upaya penurunan. Lihat, shadow ini ada upaya penurunan, namun dibatalkan oleh tekanan yang kuat. Dan di atasnya dibatalkan lagi oleh dorongan. Nah, jadi kalau kebiasaannya setelah itu akan muncul pelemahan. Sama setelah ini. Nah, ini juga bisa muncul pelemahan. Tergantung kekuatan harganya. Di saat tren kuat naik, kalian menemui candle seperti ini, terus setelahnya tidak muncul pelemahan, akan tetapi
kembalikan seperti ini, atau seperti ini tanpa sumbu atas, atau seperti inilah, pokoknya candle-candle pembalikan, maka dia akan melanjutkan kenaikan apabila tren kuat naik ya. Tapi apabila tren sideways, kalian temui kayak gini, lalu kalian temui pelemahan seperti ini, sumbu sama panjang, maka selanjutnya 1 atau 2 candle lagi dia akan membentuk penurunan. Sama seperti ini. Jika setelah ini kalian menemui pelemahan kayak gini, maka 1 atau 2 candle lagi dia akan membentuk penurunan. Tapi jika ini dia berada di titik support, dia muncul setelah candle seller, muncul candle hijau seperti ini, maka itu adalah kekuatan kenaikan untuk candle selanjutnya, ya. Tapi kita tetap tidak bisa mengestimasikan dia masih kuat naik berapa candle lagi, karena upayanya turun cukup kuat di sini. Upayanya untuk turun cukup kuat walaupun dibalik oleh tekanan ke atas ya. Dan di sini juga masih ada shadow atas, tanda dorongan ke bawah. Ketika kalian menemui di titik support setelah candle merah, kalian temui candle seperti ini buntu atasnya, ini gak ada shadownya, maka itu akan sangat menyupport untuk kenaikan untuk candle selanjutnya. Kalau beberapa candle lagi kita nggak tahu ya, tergantung kekuatan harga. Sekarang kalau di titik support muncul candle seperti ini tanpa sumbu di bawahnya, maka itu termasuk candle pembatalan ya, pembatalan kenaikan. Nah, tinggal kita bandingkan pembatalannya itu kuat apa enggak. Kalau pembatalannya kurang kuat, maka dia akan tetap melanjutkan kenaikan di candle selanjutnya, entah itu membentuk pelemahan seperti ini atau membentuk yang bersumbu tadi seperti ini, lebih bersumbu. Kalau dia setelah ini buntu di bawah di titik support, terus dia candle selanjutnya membentuk seperti ini lagi tapi bersumbu di bawah, maka kemungkinan kebiasaan marketnya 1 atau 2 candle lagi dia akan membentuk pelemahan dan penurunan. Sekarang bentar ya. Oke, kita lanjut. Saya sambil kerja ini. Sekarang yang model kayak bentar. Ini tanpa sumbu, candle hijau tanpa sumbu itu tidak bisa dijadikan informasi, sama seperti doji. Tidak bisa dijadikan informasi. Ini statusnya netral ya. Netral. Tergantung candle di samping kanan dan kirinya ini. Misalkan di samping kirinya pelemahan, sumbunya sama panjang pelemahan. Terus di samping kanannya ini adalah kekuatan kembali. Misalkan sumbu di bawah di sini, kekuatan kembali muncul. Nah, maka ini sifatnya menjadi penerusan kenaikan. Maka setelah candle ini akan terbentuk kenaikan kembali. Panjang banget sih sumbunya, segini aja. Nah, maka candle selanjutnya akan membentuk kenaikan kembali. Sama seperti doji, jika doji berada di tempat ini setelah pelemahan, lalu setelah doji muncul kekuatan buyer kembali, maka doji ini menjadi penerusan kenaikan. Maka selanjutnya setelah ini akan melanjutkan kenaikan. Ya. Jadi itu yang maksud saya, tiap candle itu sifatnya tergantung tempatnya di mana itu akan menjadi sifatnya. Jadi kita tidak bisa bergantung hanya pada body. Jadi jangan terlalu terobsesi sama yang ada pola candlestick yang ada di Google itu, jangan. Lebih baik kita itu
screenshot market saat kuat naik, saat kuat turun, saat sideways, saat tren koreksi. Kalian screenshot, kalian pelajari setelah candle ini akan terbentuk candle apa di tren seperti ini. Karena setiap tren, setiap tempat itu beda, dia sifatnya itu berbeda. Jadi kita nggak bisa memutuskan, oh setelah candle ini pasti muncul candle ini. Nggak bisa begitu saja, tidak bisa begitu saja. Kita membaca candle itu harus beberapa candle, minimal 3 candle lah, untuk membaca pola. Kalau satu candle aja nggak bisa. Sekarang gimana lagi ya? Candle seperti ini, untuk shadownya kecil di bawah. Candle hijau, masih candle hijau ya. Ini adalah wujud kekuatan apabila dia berada di titik support. Apabila dia berada di titik setelah pelemahan, apabila dia berada setelah pelemahan lalu muncul candle ini, kita jangan langsung memutuskan. Kita tunggu candle selanjutnya membentuk apa. Apabila candle selanjutnya membentuk kekuatan kembali atau seperti ini, nah ada kesempatan kita untuk open buy di candle selanjutnya. Atau tanpa sumbu lagi muncul seperti ini kembali, ada potensi kita untuk open buy candle selanjutnya. Tapi apabila setelah candle ini muncul candle pembalikan seperti ini, nah apalagi tipis banget nih hijaunya, nah kita jangan terburu-buru OP. Kita tunggu candle selanjutnya baru OP. Kecuali kalian sudah bisa membaca pola ya. Misalkan kalian udah bisa membaca pola, di sini candlenya apa, di sini konfirmasinya apa, informasinya apa, konfirmasinya apa. Oh berarti di sini bakalan kayak gini. Nah, kecuali kalian bisa membaca pola itu. Kalau mengandalkan satu candle, membaca satu candle aja, kita lebih baik menunggu candle pendukungnya. Candle pendukungnya sini. Untuk mengetahui sifatnya kita harus tahu kanan kirinya. Ya. Sekarang kayak gimana lagi? Ini pembalikan tadi udah tahu ya. Kalau sama panjang sumbunya pelemahan. Tanpa sumbu juga pelemahan, dan itu netral dia. Kalau tanpa sumbu itu netral, tidak bisa dijadikan informasi sih. Tapi kalau dia muncul setelah pelemahan, maka dia menjadi pelemahan. Jika dia muncul setelah kekuatan, maka dia menjadi kekuatan. Sama seperti doji, dia statusnya penerusan dari informasi sebelumnya dan sesudahnya itu untuk apa. Sekarang kayak gini. Nah, kalau bodinya seperti ini, ada teman tadi manggil. Paling bentar lagi ya. Kalau bodinya seperti ini berarti dia menunjukkan kekuatan kenaikan. Tekanannya dari sini ke sini, sedangkan dorongannya dari sini ke sini, dikit dorongannya. Tapi masih ada potensi untuk turun. Entah beberapa candle lagi ada potensi untuk turun karena ada perlawanan dari dorongan di atas ke bawah. Tekanannya makin masih kuat tekanannya. Berarti selanjutnya mungkin masih akan ada kenaikan. Tergantung kekuatan harga tadi. Mungkin setelah ini dia membentuk candle dorongannya semakin kuat, misalkan di atas. Dorongannya semakin kuat di atas dan ada sumbu di bawah. Lalu setelahnya membentuk pelemahan. Lalu setelahnya membentuk pembalikan. Lalu candle merah. Semua itu ada tingkatannya, tergantung letaknya di mana dia. Mungkin udah dulu ya. Apa lagi yang belum ya? Candle hijau seperti ini. Ada kan biasanya tipis. Nah, seperti ini. Dia akan menjadi support untuk kenaikan apabila tren sedang kuat ya. Apabila tren sedang kuat.
dia menyupport kenaikan candle hijau seperti ini. Beda lagi apabila tren sedang sideways. Kalau dia berada di resisten, beda lagi sifatnya. Dia bisa membalik di candle selanjutnya. Tapi apabila dia berada di tren kuat naik, dia akan menjadi penerusan untuk kenaikan. Terus gimana lagi? Sebaliknya kayak gini, ini panjang, ini tipis, ini ada pendek. Nah, itu pembatalan kenaikan apabila dia berada di tren-tren normal seperti sideways, tren koreksi. Tapi apabila dia di tren kuat naik, kita tunggu konfirmasi di candle selanjutnya. Jika candle selanjutnya membentuk kenaikan kembali atau kekuatan, maka dia akan menjadi penerusan. Ya sama seperti ini tadi. Sifatnya itu bisa ditentukan tergantung letaknya. Misalkan sebelum ini pelemahan, sembuh sama panjang, misalkan muncul candle ini, baru muncul candle kekuatan kembali, berarti selanjutnya dia akan meneruskan kenaikan. Itu di tren-tren kuat naik ya. Bila di sideways biasanya setelah pelemahan muncul candle ini, maka dia akan membentuk pembalikan di satu atau dua candle selanjutnya. Sama seperti ini. Sama. Ya mungkin itu aja. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan nanti di kolom komentar. Saya akan rangkum dan saya akan buatkan video lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.